Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir. Kita berdoa dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Yang kita hormati bersama Cing Sana ya, juga para pengurusnya. Cing Sananya nggak ada ya, nggak apa-apa. Kemudian para pengurusnya, ketua majelis taklim dan teman-teman semua jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kefahaman terhadap ilmunya dan bisa mempraktekkan setiap apa yang kita dapat. Hari ini kajiannya terkait dengan masalah darah, ya, darah wanita yang keluar dari farjinya wanita. Sebenarnya kalau kita ngebahas permasalahan apa saja yang keluar dari saluran air seni atau farji itu bukan hanya darah, ada beberapa hal. Yang pertama misalnya ada wadi. Ya, wadi itu apa? Wadi itu adalah cairan berupa tetesan yang keluar setelah buang air, ya. Jadi kalau ibu-ibu pipis misalnya, gitu, kalau pipis itu harus dituntaskan. Jangan sampai buru-buru dibersihkan, istinja, terus kemudian nanti gitu, kayak keluar habis itu. Suka ada ngalamin begitu. Berarti belum tuntas. Jadi harus dituntaskan terlebih dahulu. Dan selesai tuntas baru kita istinja. Istinja atau cebok bu istinja itu. Ya, dibersihkan. Itu wadi, itu ngiringin keluarnya air pipis, air kencing, ya, seni. Kemudian yang kedua madhi. Madhi itu apa? Madhi itu cairan yang licin. Dia ringan, bening, mengalir. Biasanya keluarnya karena tergeraknya syahwat. Nggak usah sampai didetilin ya bu ya. Ya, atau kalau misalnya lagi prolog gitu, hubungan sama suami istri belum keluar sampai ke mani, ini wadinya keluar dulu. Biasanya begitu. Atau ya karena melihat nonton sesuatu yang ya porno gitu misalnya gitu, wanita seksi kalau laki-laki, ya kan. Kalau ibu-ibu biasanya apa? Cowok ganteng. Enggak juga ya. Oke, ibu menundukkan pandangan itu bukan cuman untuk laki-laki, ya kan, perempuan juga iya. Ternyata perempuan zaman sekarang apalagi, masya Allah, godaannya ya sama yang, ya kan, luar biasa. Kalau lihat-lihat di TV media sosial itu, ganteng banget gitu. Ibu-ibu itu, masya Allah, ibu-ibu loh, bukan anak-anak muda loh. Mungkin bahasan anak muda mah udah masih, ya walaupun nggak wajar sebenarnya, tapi masanya begitu memang, betul nggak bu? Tapi kalau ibu-ibu tuh kebangetan, udah ada yang di rumah kan ya. Jadi jangan sering ya bu ya, mengumbar mata, jangan sering ngumbar nonton hal yang tidak baik begitu. Kenapa? Karena itu bisa bikin mati otak kita gitu. Yang berkembang, otaknya berkembang, tapi kayak yang berkembang tuh lebih kepada apa ya, otak kebinatangannya gitu. Nanti lama-lama nggak punya perasaan, nggak punya rasa gitu. Jadi kalau mati keluar cirinya tadi, dia licin, bening, begitu ya. Nah, itu najis juga, najis ya. Wadi tadi juga najis ya.
Terus kemudian madhi juga najis. Terus kemudian apalagi yang keluar dari air, dari kemaluan itu ya, jalannya pipis gitu. Keputihan perempuan. Ya, keputihan itu cairan kental, normalnya itu biasanya bening atau putih. Tapi ya bening, putih, licin, elastis gitu ya. Tapi kadang-kadang dia kuning. Ya, terus kadang-kadang udah sampai menggumpal banget. Ya kan? Nah, kalau sudah kuning berbau apalagi itu nggak normal tuh. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Itu harus jaga kebersihan area V-nya, dijaga. Kalau perlu konsultasi sama dokter. Ya, bisa jadi karena faktor apa Bu? Karena faktor makan yang tidak sehat, juga karena faktor gaya hidup, istirahat yang kurang. Misalnya pekerjaannya banyak tapi istirahatnya kurang. Nah, ini ibu-ibu banget, betul nggak? Ibu-ibu banget. Kenapa? Karena kalau punya anak kecil apalagi, betul ya? Anak kecil masih harus nganterin, harus ini dan itu, masya Allah. Ya, kayaknya tenaga diporsir. Jadi, tapi harus ada waktu untuk istirahat juga. Ya, ini biasanya keputihan keluar karena faktor kelelahan. Ya. Kalau keputihan itu ada dua, dia keluarnya hanya dari permukaan vagina, ya kan? Nah, itu nggak najis, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau keluarnya dari dalam itu najis. Ya, kalau keluarnya dari dalam seret keluar, ya apalagi sampai keluar kecium bau gitu, ngegumpal, ya itu najis. Nah, kemudian yang keempat mani. Ya, mani itu sperma. Kalau kita bahasa kitanya sperma. Kalau sperma kan cenderungnya cuman hanya laki-laki, tapi kalau mani itu ternyata perempuan juga gitu. Jadi perempuan juga bisa keluar mani. Ya. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan ketika ditanya oleh sahabat, "Memang perempuan juga punya mani ya Rasulullah?" Ya, bagaimana jadi anak gitu kan. Kalau enggak bertemunya ya kan mani antara laki-laki dan perempuan. Walaupun nanti dalam secara istilah kedokteran ada perbedaan, ya. Terus kemudian barulah nanti ada darah haid, kemudian ada darah nifas, ada darah istihadah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kalau wadi, madhi, keputihan itu tadi najis, Bu ya. Dibersihkan sebelum kita sholat, ya. Apalagi ketika kita mau sholat, ya, yakinkan tidak ada hal-hal itu di dalam diri kita atau di diri kita atau di celana dalam kita. Keputihannya bersih, sudah bersih. Terus kemudian apa tadi? Mandi nggak ada gitu ya, bekas-bekasnya kayak gitu tuh nggak ada. Tapi kalau mani dia nggak najis, tapi ya keluarnya mewajibkan mandi. Karena mani itu bakal anak, ya kan? Bakal anak nggak najis dia. Ya. Tapi keluarnya mewajibkan mandi. Baik keluar karena faktor berhubungan dengan pasangannya, suami istri, ya kan? Atau karena keluar sendiri, dia harus mandi. Begitu. Paham ya sampai sini? Terus kemudian cairan dari saluran jalan lahir. Kalau tadi kan dari jalan pipis, ya Bu. Kalau jalan lahir apa aja? Ini perhatikan, ada namanya sufroh. Sufroh itu apa? Sufroh itu adalah cairan kuning yang warnanya seperti nanah. Dia yang keluar dari jalan lahir. Jadi flek kuning itu namanya sufroh. Jadi flek itu ada dua. Satu sufroh, yang kedua kudroh. Nah, kalau yang kudroh itu yang bagaimana? Kudroh itu dia warnanya sudah keruh. Ya, dia kadang bercampur kemerahan atau dia ada flek sampai flek yang pekat, coklat pekat banget. Nah, itu namanya kudroh. Nah, teman-teman langsung kebayang tuh kalau lagi haid, ini dua hal yang sering jadi masalah, betul kan? Ya, antara sufroh sama kudroh gitu. Kalau sufroh itu flek kekuningan, kalau kudroh itu yang ke arah
coklat pekat dan dia ada merahnya, itu kudroh. Ya. Bagaimana hukumnya gitu kan? Kalau misalnya keluar di keduanya ini gitu. Kalau dia keluarnya di masa haid, ya baik sufrah maupun kudroh, dua-duanya keluarnya di masa haid. Paham? Di masa haid itu berarti dia ngiringin, habis keluar darah, kemudian ada kudroh dan biasanya terakhir sufrah, betul nggak Bu? Ya, itu ibu tahan dulu, berarti masih masa haid, itu masuk dalam masa haid. Tapi kalau keluarnya tidak pada masa haid, di luar masa haid, tiba-tiba ngeflek, walaupun kudroh, apalagi sufrah, paham ya? Enggak pada masanya haid, enggak jadwalnya haid, enggak lagi pas haid, itu berarti abaikan, dianggap ya bukan haid, betul kan? Ya, sufrah itu, kudroh itu, yang sebenarnya sufrah sebenarnya kudroh itu loh, ya. Nah, kalau keluarnya di luar masa haid berarti bukan haid, tapi kalau di masa haid itu berarti masih rangkaian haid, begitu. Kalau misalnya keluarnya memulai, kan ya, kadang-kadang tuh memulai masa haidnya bagaimana? Ya, ini ada dua kondisi. Kalau ada perempuan yang dimulai dengan flek terlebih dahulu, misalnya gitu ya, biasa tuh dia, biasa ya. Ini harus dikasih garis tebal tuh. Biasa dia kalau haid itu selalu diawalin dengan sufrah kemudian kudroh gitu ya. Flek selalu ada fleknya, misalnya gitu ya. Kalau itu biasa berarti memang itu sudah masuk, begitu, masuk masa haidnya. Tapi kalau nggak biasa bagaimana? Berarti belum, begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu ibu-ibu, ya teman-teman nggak usah ragu-ragu. Saya mau panggil ibu-ibu, kayaknya nggak semuanya ibu-ibu ya, masih banyak yang muda-muda kayaknya. Ibu muda, tetap punya anak juga. Oh gitu, sebelah sini nenek-nenek, sebelah sini. Emang nenek-nenek masih haid? Yang nyari senderan nenek-nenek. Enggak lah, masih muda semuanya insya Allah ya. Tapi masih haid kan? Kalau masih haid udah enggak. Tapi semangat gitu mau bahas masalah haid gitu ya. Ngajarin ya. Tapi ini rata-rata ya. Oke lah ya teman-teman, lanjutin lagi. Jadi nggak usah galau kalau misalnya biasanya memang keluar flek terlebih dahulu, kemudian nanti pasti dilanjut sama apa? Darah. Itu berarti karena kebiasaannya seperti itu, pas fleknya keluar sudah haid, sudah dihitung haid tuh. Tapi kalau tidak biasa seperti itu gitu ya, maka jangan ya kan pas keluar kok tiba-tiba ngeflek gitu, padahal gitu ya biasanya ini kok nggak pernah ngeflek. Biasanya kalau haid itu langsung aja keluar darah, kan ada yang seperti itu ya Bu ya, pas haid itu udah langsung keluar, yang keluar tuh darah ser gitu ya, tiba-tiba kok ini ada flek gitu, padahal ya biasanya langsung keluar darah, berarti ente belum haid. Paham ya Bu? Ya, berarti belum haid gitu. Nanti tunggu sampai keluar darahnya, walaupun darahnya tuh setetes. Kalau keluar udah darah setetes, oh berarti udah haid, begitu. Ya. Nah, tapi kalau di luar, nih sekali lagi saya sampaikan, kalau di luar masa haid, udah suci, udah mandi, udah selesai, haidnya udah selesai tuh. Itu biasanya teman-teman suka bingung. Udah selesai haidnya, udah mandi, kok ngeflek gitu kan ya. Nggak usah ragu, itu kan berarti keluar setelah haid, kan udah selesai tadi, udah mandi, ya,
udah nggak masanya haid lagi, berarti apa? Itu bukan haid, abaikan. Paham? Abaikan. Ya. Nah, itu sufrah dan kudroh. Ini yang keluar dari saluran jalan lahir. Ada lagi keluar jalan lahir, yaitu darah wiladah. Darah wiladah itu perempuan lahiran, set keluar darah, serem, gitu kan? Set gitu, keluar darah. Ya, kalau dia keluar darah normal lahirnya, ngomongin lahiran normal gitu ya. Maka udah selesai lahiran, cuman darah wiladah saja yang keluar. Udah selesai, maka apa? Mandi. Wanita kalau lahirnya normal, ya kan? Itu mau makan nasi padang lagi bisa. Habis lahiran tuh langsung keluar dia beli nasi padang bisa, langsung bisa jalan bisa. Maka mandi wiladah gitu ya, mandi karena habis melahirkan. Begitu. Ada perempuan yang tipikalnya dia keluar darah melahirkan itu cuman pas lahiran aja. Enggak lagi, udah lahir semuanya tuh. Anak, bayi, terus apa yang ngikutin anak bayi itu? Ari-ari segala macam udah keluar darah, udah keluar ari-ari, udah selesai. Mandek, enggak keluar darah lagi, enggak nifas. Ada perempuan begitu, enggak nifas ada. Ya. Tapi kemudian ada nifas, ya kan? Udah keluar semuanya, gitu kan ya? Darah wiladahnya udah berhenti, ternyata besoknya apa? Ya, keluar darah. Maka itu yang disebut dengan darah nifas. Kalau keluarnya barengan antara wiladah sama nifas, nggak ada jeda, gitu ya, maka nggak apa-apa, mandinya nanti jadi satu setelah suci nifas, ya kan, bareng mandi wiladah, ya bisa tuh begitu. Karena kalau nifas dia nggak ada jeda antara wiladah sama nifas, kan bareng tuh beriringan, berarti kan dalam kondisi hadas terus kan dia, gitu ya, dalam kondisi hadas. Lamanya nifas biasanya rata-rata perempuan nifas tuh berapa? Rata-rata 40 hari. Lebih lama Bu Isti daripada apa? Head. Kalau head kan rata-rata berapa? Seminggu, 6 hari, 7 hari. Kalau kalau apa namanya tadi? Nifas tuh bisa sampai 40 hari. Paling lama, lebih lama dari 40 hari bisa. Paling lama itu 60 hari. Gitu. Ada perempuan misalnya nggak suci-suci, nggak berhenti-berhenti itu darahnya, masih aja nge-flag terus gitu, atau darah keluar terus, ya kan? Ngikutin terus tuh, nge-flagnya ngikutin terus, nggak ada jedanya gitu kan. Memang keluar itu darah gitu misalnya, ya sampai ya 50 hari kadang ada tuh perempuan nifas sampai 50 hari. Kesian suaminya Ibu ya. Suruh puasa sampai berapa hari? 50 hari. Makanya kalau suaminya mau nikah lagi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa Bu. Enak aja Ustazah gitu ya. Ini kita ngelahirin anaknya, gitu kan. Sama-sama dong gitu. Yang kasihan sebenarnya bukan cuma suami, betul kan Bu ya? Kita juga kasihan. Nanti kita kalau ngebahas itu nggak jadi ngebahas darah. Ya, balik lagi bahas darah. Nifas bisa sampai 60 hari. Menurut Imam Syafi'i paling lama perempuan nifas itu 60 hari. Berarti lebih dari 60 hari tidak dikatakan nifas. Apa berarti? Istihadah. Penyakit itu, darah penyakit. Ya nggak normal, darah-darah keluar yang nggak normal tuh dibilangnya istihadah. Istihadah itu artinya darah penyakit. Selain darah wiladah, nifas, kemudian darah haid. Nah ini yang kita bahas nanti. Haid itu normal ya teman-teman semuanya, ibu-ibu sekalian. Haid itu normal. Jadi haid itu gitu ya, dia keluarnya haid di usia anak perempuan di usia 9 tahun Hijriah ya. Tapi sebelum kita masuk menguliti lebih dalam lagi masalah haid, tadi alhamdulillah sudah dibacakan dalilnya ya. Di dalam Al-Quran ada
surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Iya, 222. Ingatannya gampang. 222. Wa yas'alunaka 'anil mahil. Katakanlah ya Muhammad bukan katakanlah wa yas'alunaka ya, dan mereka bertanya, sa'ala yas'alu. Mereka orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad ya. Bertanya tentang apa? Anil mahid, tentang masalah haid, darah haid. Maka kul, katakanlah hai Muhammad, huwa ada. Ini darah kotor. Jadi haid itu darah yang normal keluar dari kemaluan perempuan, sumbernya dari rahim. Makanya yang benar-benar haid itu hanya perempuan yang benar-benar perempuan. Kalau perempuan jadi-jadian, ya kan, dia nggak bakalan haid. Karena yang punya rahim hanya perempuan yang benar-benar perempuan. Perempuan jadi-jadian nggak bakal punya rahim. Ya. Rahim itu selalu, kalau bahasa kita, terdetoks secara otomatis setiap bulan sekali, setiap sebulan sekali, ya kan? Nah itu keluar darah-darah kotor dari rahim itu, masya Allah. Makanya selama masih haid, masih apa bu, subur, masih ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi, Nek. Yang tadi ngaku nenek-nenek. Pokoknya selama masih haid, masih ada kemungkinan untuk hamil, bisa subur gitu. Dan itu yang keluar darah, dikatakan darah haid itu adalah darah yang ya, karena dia punya rahim. Maka kalau ada orang kena sesuatu, dia potong tuh rahimnya, misalnya diangkat rahimnya, dia nggak haid lagi, gitu kan. Teman-teman yang punya penyakit miom, ya kan, itu kan ada hubungannya tuh, penyakit yang dari rahim. Miom itu kan ya semacam kayak tumor atau kanker, makanannya itu adalah apa? Darah haid tadi gitu. Makanya biasanya berasa sakit sekali ketika masa menstruasi. Betul kan? Nanti udah nggak menstruasi, sembuh itu. Nggak ada tuh miom gitu. Ya. Kalau ada masalah tuh berarti kan nggak bener ya, dalam tubuh itu ada sesuatu yang nggak bener gitu loh. Nah, kalau normal, headnya normal, darah ngalir normal, itu berarti peranakannya bagus, perutnya bagus. Ya makanya ya dokter itu mengatakan kalau perempuan sehatnya, ya perutnya perempuan, sehatnya tubuh perempuan itu bisa dilihat dari bagaimana ketika dia head. Kalau ada perempuan headnya normal, baik-baik saja, cuman ya kalau sakit perut biasa, mulus-mulus tuh biasa lah. Ya, tapi kalau sampai gitu terus kemudian mendatangkan apa penyakit-penyakit lain, itu berarti apa? Ya ada tidak baik dalam dirinya, dalam kesehatannya. Mungkin diakibatkan karena dua faktor. Satu, gaya hidup, ya Bu ya. Kemudian gaya makan. Gaya hidup itu termasuk apa? Cara berpikir, cara istirahat, ya Bu ya, pola hidup, pokoknya semua itu dimasuk di gaya hidup. Ya. Nah itu darah kotor. Maka wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Ya, jangan deketin perempuan lagi haid. Ya, maksudnya jangan deketin itu, jangan deketin apa? Jangan berhubungan. Ya, jangan berhubungan, enggak usah terlalu dijelasin lah ya, ada anak-anak 17 tahun plus. Ya, tapi kalau ya berdekatan, tidur bareng misalnya gitu, istimta, ya kan, kecuali pada selain daripada hubungan seksual itu tidak apa-apa gitu. Ya, jadi makna taqrabuhunna itu, la taqrabuhunna di sini itu adalah apa? Jima. Ya. Kalau selain daripada apa yang antara baina surah wa rukbah, paham ya Bu ya, baina surah wa rukbah, ya. Apa yang di antara pusar dan lutut itu boleh begitu. Ya nggak boleh hanya itu saja. Hatta yatahur, sampai dia suci, dah suci baru. Ya, maka suami-suami itu mesem-mesem kalau istrinya dah keramas.
Ya selama kita nggak keramas, masih nggak masih gusar. Kapan ya ditunggu-tunggu itu? Kapan ya keramasnya gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau udah suci jangan lama-lama, segera keramas ya, kode semuanya. Selain daripada kode untuk suami ibu, itu juga kita ada ya waktu-waktu ibadah yang jangan sampai kita lalaikan. Masa sucinya habis subuh tadi, ya kan? Kemudian mandinya habis habis duhur, habis asar baru mandi. Kenapa? Dingin, males gitu ya Allah. Ibu, itu kan ketinggalan sholat apa aja, iya kan? Kalau udah ketinggalan sholat apa aja, apalagi kalau sholat wajib, berapa dosa kita kumpulkan kan? Nah, untuk bila min dalik, ini perempuan banyak dosa, ya banyak masuk neraka salah satunya karena nggak memperhatikan waktu suci. Ya, kalau sudah faidah tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya kan? Kalau sudah suci terserah. Kalau bagi laki-laki ya mau diapain dah, itu istrinya kok gitu kan ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu ayat tadi ya, Allah tuh mencintai ya orang-orang yang senantiasa tawwabin. Tawwabin itu senang bertaubat kepada Allah pada saat dia melakukan kesalahan. Wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang senang apa? Bersuci, artinya menjaga dalam kondisi suci. Suci baik suci fisiknya maupun suci hatinya. Begitu. Kalau di ayat ini kalimat tawabin identiknya kan suci hati ya Bu. Kemudian kalau mutatahhirin itu tohara suci fisik. Maka kemarin ketika kita membahas masalah tohara, ternyata yang dibersihkan itu bukan hanya melulu pakaian, bukan hanya melulu kebersihan jasad, tetapi juga hati, jiwa dan pikiran. Teman-teman kalau masih banyak sakit ya, itu yang pertama dibenerin masalah bersihan hati, masalah jiwa, masalah pikiran, itu udah 80% sembuh. Insya Allah 80% sembuh insya Allah. Ya, maka kita masuk nih head itu apa? Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah. Ya ghairi sababil wiladah walau nuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Ini definisinya. Head itu apa? Head itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita berdasarkan jalan sehat. Ya, bukan karena faktor sakit, bukan, tapi dia sehat. Justru karena dia sehat dia head. Ya, tanpa sebab melahirkan, bukan disebab karena faktor lahiran enggak. Dan warnanya itu kehitam-hitaman. Ya. Kalau keluar, coba ya teman-teman, kalau keluar tuh kerasa panas atau anget gitu. Ya enggak? Nah, itu berarti darah head. Ya, dan diikuti kadang-kadang di perut itu rasa mual atau ya sakit, rada sakit di perut. Ya berarti kalau aduh perutku sakit banget dah, wajar lagi head. Ya kalau lagi head tuh perutnya sakit gitu tuh wajar. Yang nggak wajar tuh kalau sampai sakitnya itu ya berlebihan. Ya, itu biasanya sakit karena darahnya itu tidak lancar. Maka kalau kata dokter disuruh olahraga. Jadi orang head pun jangan males untuk olahraga, biarlah lancar darahnya. Ya, dan itu normal. Kemudian rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Fatimah binti Hubais, ya, annaha kanat tustahadu faqal ya lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, Imam Abu Dawud dan lainnya ya beliau meriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubais. Fatimah binti Abu Hubais bahwa dia sedang istihadah. Kalau tadi haid, kalau sekarang yang diceritakan istihadah. Ya dia pendarahan karena satu penyakit. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan Rasulullah bersabda kepadanya, ya, idza kana damul haidha fa innahu damun aswadun yu'rafu fa idza kana dzalika famsiki anis shalah. Ya kan? Kalau darah haid itu darahnya itu ya kehitaman dan biasanya banyak dikenal oleh perempuan.
Maka ciri keluarnya tadi yang dibahas di awal, keluarnya biasanya disertai dengan rasa anget gitu di kemaluan, betul ya. Nah kita tahu semuanya, oh ini darah haid. Kalau perempuan itu dibagi jadi dua Bu, ada mumayyizah wa ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu artinya dia bisa membedakan ini yang keluar darah apa gitu. Tahu tuh darah haid, tahu ya kan, oh ini kalau keluar ini bukan haid, dia tahu gitu. Jadi bisa bedain darah yang keluar tuh, dia bisa bedain. Tapi kalau yang nggak bisa bedain, namanya ghairu mumayyizah, orang yang nggak bisa membedakan darah yang keluar dari kemaluannya itu darah apa, itu ghairu mumayyizah ya. Maka jika demikian, tahanlah dirimu dari melakukan sholat, nggak boleh sholat ya. Dan nanti ada kita bahas apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan apa saja yang boleh dilakukan oleh wanita haid ya. Fa idza kana al-akhar fatawaddu'i fa inna ma huwa irqun. Kalau itu darah yang lain, berarti bukan darah haid maksudnya, itu berarti darah apa Bu? Istihadah. Maka berwudulah dan tetap sholat. Jadi orang istihadah itu dia tetap melakukan ibadah-ibadah sebagaimana wanita normal ya, sebagaimana wanita yang tidak tidak haid. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan sifat darah haid ya, itu berbeda dengan darah istihadah. Satu, kalau haid itu bersifat kental dengan warna merah, kehitaman, bau busuk dan tidak menggumpal ketika keluar. Ya, kecuali kasus-kasus tertentu. Biasanya kalau ada miom-miomnya itu agak-agak gumpal tuh darahnya. Itu kalau udah ibu kalau darah haidnya keluar ya, teman-teman ya, ngalir aja. Tapi ada orang tuh haid keluar bleeding. Paham ya? Bleeding itu kayak gumpal-gumpal gitu ya. Nah, itu udah hati-hati tuh. Biasanya dia ada tanda-tanda, ada sertain penyakit itu di situ, gitu. Kalau ada ciri-ciri, gejala-gejala, ya kan, ya sakit miom lah apa gitu ya, kista, itu biasanya nggak ngegumpal. Kalau normalnya darah haid itu keluarnya tuh tidak menggumpal. Kalau bau sama, kehitaman sama warnanya ini gitu ya, bau darah khasnya itu biasa. Nah kalau istihadah ya, ini bersifat cair dengan warna merah terang, dia nggak kehidupan ya, aromanya darah biasa. Nah kadang-kadang dia juga menggumpal tuh keluarnya, keluar dia menggumpal. Kalau di waktu dipakai inian waktu gitu ya, patokan waktu ya, patokan waktu istihadah itu keluar di luar dari kebiasaan waktunya haid. Itu rata-rata perempuan, banyak, bukan rata-rata ya, banyak perempuan zaman sekarang itu tidak bisa membedakan yang keluar itu darah istihadah atau darah haid ya. Maka biasanya ketika dia tidak bisa membedakan antara darah haid ataupun darah istihadah, dia pakai patokan waktu itu. Maka perempuan itu Bu kalau lagi haid ya, nanti ajarkan pada anak-anak gadis kita ya kan, yang dicatat itu bukan hanya utang, bukan hanya belanjaan gitu Bu, mau belanja apa itu di kalender kita atau di buku agenda gitu ya, itu ada 3 hal minimal ya. Kalau saya ngajarin itu ada 3 hal yang mesti dicatat ketika kita lagi haid ya. Datangnya pertama ya, datangnya tuh kapan haidnya ya, tanggal berapa begitu. Haid itu tanggal berapa? Itu catat kan? Tadi misalnya tanggal 9 misalnya haid. Terus kemudian yang kedua, waktunya harus dicatat. Misalnya haidnya itu jam berapa keluar darahnya. Begitu, itu dicatat. Sampai sedetil itu, Ustazah. Iya. Kenapa? Karena kita tuh kadang-kadang lupa nanti. Jangankan gitu sampai seminggu setelah gitu kan ya, sehari setelah aja kita kadang-kadang lupa gitu ya, tanggalnya jamnya tadi kenapa dicatat gitu. Kalau ibu ya kan keluar haid misalnya jam 11, nah kemudian ini yang ketiga yang harus dicatat kan tadi jam 11 misalnya kan ya. Terus kemudian kalau jam 11 berarti belum masuk waktu zuhur, betul kan? Nah,
Kalau misalnya kita sudah masuk waktu zuhur, ya kan? Jam berapa? Jam 1 misalnya. Head kita ketahui, yang kita ketahui ternyata jam 1. Tambahin lagi satu catatannya, apa tuh? Sudah sholat zuhur atau belum sholat zuhur. Jadi itu 3 hal yang dicatat. Apa tadi? 1, tanggal berapa, jam berapa, sudah sholat atau belum, kalau masuk waktu sholat. Begitu. Kenapa begitu? Karena perhatikan, kan kadang-kadang kita itu ya Bu, perempuan ya, kalau mau wudhu itu ke kamar mandi dulu, pipis, betul biasanya ya, atau periksalah gitu ya. Apalagi kalau tanggal-tanggal pas mau head tuh, biasanya kita tuh spontan periksa ya, ini celana dalam kita gitu. Nah biasanya perempuan tuh nggak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki adzan langsung pergi ke masjid, betul nggak? Perempuan kalau sholat gimana? Ntar dulu gitu. Jam 1 sholat zuhur itu masih di awal atau udah di akhir kalau perempuan? Di awal itu jam 1 ya. Masih di awal. Padahal zuhurnya jam berapa Bu? Zuhurnya jam 12 gitu. Sholat zuhur jam 1 kalau perempuan tuh masih awal waktu gitu. Gak ada tengah-tengah deh ya. Nah ini bahaya kalau kita gak catet tuh ya. Karena Bu, antara zuhur jam 12 tadi sama jam 1 ya, itu Ibu sebenarnya masih bisa nggak sholat zuhur? Oh banget, ya kan? Rata-rata perempuan kalau sholat berapa menit? Berapa menit? 5 menit. Pada ayolah pada ngaku gitu. Iya kan? 5 menit misalnya gitu, 4 rakaat ya, 5 menit ya. Ya berarti begitu masuk waktu zuhur geser 5 menit saja itu Ibu udah punya hutang zuhur. Apalagi ketika kita ngerjain sholatnya jam 1. Itu berapa rakaat itu dari jam 12 ke jam 1 kalau kita sholat, ya kan? Kalau 4 rakaat aja 5 menit, betul kan? Dikalikan berapa gitu. Itu kan waktu yang disia-siakan sebanyak itu Bu, maksudnya begitu. Iya ya. Maka ditulis, dicatat belum sholat zuhur. Karena mau sholat zuhur enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Karena tahu-taunya kebayang ini yang sering diabaikan tuh, enggak dicatat tapi itu penting banget. Ya kan? Kadang-kadang kita nanti ketika suci ditanya, kemarin waktu head tanggal berapa? Head terakhir tanggal berapa? Nih kalau kita ke dokter kandungan ditanyain begitu kan Bu ya. Yang ditanya suami kita, ya aku head terakhir kapan sih? Yang paling hafal malah suami kadang-kadang gitu. Itu jangan Bu kita ya. Terus jangankan tanggal tadi headnya itu kadang kita lupa, apalagi udah sholat belum ya? Nah itu, ya kan? Udah sholat belum? Jangan diabaikan. Jadi nanti bagaimana? Karena itu waktu yang kita abaikan, harusnya kita udah sholat zuhur tadi, kita punya waktu seharusnya 5 menit untuk sholat selesai, habis azan itu kita langsung sholat kita selesai. Kalau ketemunya jam 1 berarti kan harusnya udah selesai sholat zuhur. Nyatanya kita belum mengerjakan sholat zuhur. Berarti nanti ketika suci diqodho sholat zuhurnya. Hanya di situ saja yang dikodok. Tapi selama head kemudian ya nggak perlu dikodok, karena memang nggak boleh head, nggak boleh apa? Nggak boleh sholat, bukan nggak boleh head. Nggak boleh sholat ketika head. Paham ya Bu ya? Nah masaknya wa aqallul head yaumun wa lailah ya alal madhab. Dalam madhabnya Imam Syafi'i, head itu masa terpendeknya adalah sehari semalam. Sehari semalam. Ada Bu perempuan head dia cuma sehari semalam saja. Ada, karena masa paling pendek head itu sehari semalam. Jadi sehari semalam itu darah ngalir
terus ngalir. Ya. Jadi nanti ya teman-teman semuanya, ukuran haid itu kalau kalkulasinya dihitung darah ngalirnya itu 24 jam itu baru dikatakan haid. Kalau nggak sampai 24 jam, ya kan, itu berarti tidak haid. Begitu. Ya nggak haid. Kalau nggak haid berarti apa? Istihadah. Flag. Berarti ada ngalir nggak? Flag. Walaupun lama, ya kan, seminggu. Kalau di total seminggu itu nggak ada darah ngalir, ya. Apalagi dihitung sampai 24 jam nggak keluar itu darah, gitu kan? Berarti nggak haid. Begitu. Berarti tidak haid. Dikatakan haid kalau darah keluar ngalir selama 24 jam. Walaupun 24 jam itu terbagi-bagi. Ada orang yang masa haidnya pendek tadi, sependeknya sehari semalam. Ada yang masa panjangnya wa aksaruhu 15 yauman. Itu 15 hari. Ya, nih orang kalau haid dia biasa kalau haid panjang masa haidnya. Berapa lama panjangnya? 15 hari. Itu waktu terpanjang wanita haid. Ya. Maka haid terus itu selama 15 hari. Ya kan? Nah, wa ghalibu yang wajarnya perempuan haid berapa? Situn atau sab'un. 6 hari atau 7 hari. Begitu. Masa pendeknya akal antara ya masa pendek suci baina haidataini di antara dua haid itu 15 yauman. Antara satu haid dengan haid berikutnya ya sudah terpisah minimal berapa? 15 hari. Kalau belum 15 hari itu berarti istihadah. Misalnya tanggal 1 udah suci, mandi. Ya kan? Kok tanggal 14 haid? Ya, itu berarti bukan haid. Keluar darah itu bukan haid. Berarti apa? Istihadah. Istihadah. Kenapa? Karena belum 15 hari. Paham, Bu? Ya. Akolnya begitu. Akol itu masa paling pendek wanita. Tapi kalau masa paling panjangnya bagaimana? Tidak dibatasi. Tidak ada batasan. Misalnya dari satu haid ke haid berikutnya misalnya kok sampai 3 bulan, ya kan, 5 bulan itu tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kemudian apalagi? Perempuan yang haid ya di masa waktu keluarnya, usianya kapan? Waktu keluarnya perempuan haid di usia pubertas itu adalah 9 tahun. Ya. Ini rata-rata perempuan haid itu ya itu 9 tahun. 9 tahun itu usia hijriah, bukan usia masehi. Jadi kalau usia masehi kan berarti bisa kurang dari 9 hitungan masehi, betul nggak, Bu? Ya. Jadi kalau ada perempuan wanita, ya kan, anak, kita bilang masih anak ya, Bu ya. 9 tahun kok haid itu normal. Ya, masih normal itu. Kita berarti nggak usah merasa gimana-gimana, itu enggak. Itu normal, ya. Kalau 9 tahun kurang 15 hari, kurangnya 15 hari misalnya gitu ya, itu kurang 15 hari pas kurang 15 hari itu belum dikatakan. Tapi kalau udah kelewat kurangnya 15 hari, kurang dari 15 hari, maksudnya gini, usia ulang tahun dia 9 tahun itu masih kurang 13 hari lagi. Kurang 13 hari. Ya kan? Itu berarti kalau dia keluar darah itu dikatakan haid. Paham, Bu? Itu masih bisa tuh haid dia. Usia segitu tuh masih normal gitu. Ya, tapi kalau dia haid dia ulang tahunnya misalnya gitu, miladnya 9 tahunnya itu ya dia masih kurang 16 hari misalnya, itu belum haid, belum dikatakan darah haid. Paham ya? Itu masa hijriah. Kita ini suka kaget-kaget ya kalau ada anak yang benar-benar usia 9 tahun udah haid. Ya Allah,
Allah gitu, dia kaget gitu kan. Kenapa? Karena pola pendidikan kita itu gitu ya, dalam hal kemandirian, ya kan? Dalam hal kemandirian anak-anak itu ini banget lambat begitu. Dulu kalau di masa-masa ya masa-masa apa namanya? Dalam masa zaman dulu Bu, itu anak perempuan itu ya dilatih kemandiriannya itu sejak usia dini emang gitu. Maka anak-anak SD itu sudah dilibatkan untuk masak gitu kan sama orang tua kita dulu zaman dulu gitu. Terus itu udah dikasih kamu nyapu ya gitu kan, udah diajarin tuh kayak gitu tuh, udah disuruh nyiapin ini, udah disuruh tanggung jawab ini gitu. Tapi kita zaman sekarang tuh kadang-kadang ya anak kita ya Allah sampai usia SMP kita cuapin. Ya disuapin anak usia SMP gitu, boro-boro dikasih tanggung jawab untuk apa? Ya menyelesaikan tugas, menyelesaikan inian. Kita bilang apa? Kesian Ustazah gitu ya. Suka begitu gitu ya. Padahal itu Masya Allah lambat menyiapkan anak gadis gitu. Terus kemudian dari masalah makanan juga begitu. Kadang-kadang yang merusak itu kita, ibu-ibunya. Karena kita pengen apa? Cepet ya kan? Ibunya pengen ini gitu ya. Maka dikasihnya makanan yang cepet saji, yang istilahnya apa? Junk food atau fast food gitu kan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dalam apa Bu? Dalam perkembangan hormon. Ya. Nah, dewasanya cepet, hormonnya cepet gitu ya. Tetapi kematangan anak tidak dipersiapkan, gitu kan? Nah, ini kan nggak balance. Anak sekarang tuh kan gitu, nggak balance gitu ya. Jadi ketika dia head, dia masih kayak yang ngurusin emaknya gitu. Ya anak sekarang kan usia head makin maju, betul kan? Ya padahal kalau dalam sisi fikih itu masih normal sebenarnya. Dikatakan masih normal, 9 tahun itu normal. Ya, kita anak usia 11 tahun, 10 tahun head itu kita kelambakan gitu. Kenapa? Karena anak 10 tahun perempuan belum bisa mandiri. Ini gagal gitu. Ya gagal mempersiapkan apa? Mendidik dia untuk bisa mandiri. Nah, kalau usia menopause itu ya rata-rata di 45 sampai 55 tahun itu menurut medis ya. Sedangkan kalau jumhur ulama rata-rata di usia 50 sampai 60 tahun. Itu usia menopause. Kalau istihadah berarti di luar dari itu. Ya, waktu keluarnya tidak ada batas waktu tertentu, bisa keluar sebelum masa pubertas, setelah menopause atau pada masa subur. Ya, itu darah. Kemudian ya, hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat haid ya adalah menyentuh Al-Quran. Ini kita menurut pendapat Imam Syafi'i dan para ulamanya ya. Di dalam surat Al-Waqi'ah dalilnya ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Adapun itu nanti diperdebatkan ya qala wakila gitu kan ya. Kita tidak membahas masalah tafsirnya itu, tapi dalilnya secara zahirnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua tilawah lita'abbud. Dah selesai waktunya. Oke. Saya cepetin ya. Tilawah lita'abbud itu yang benar-benar tilawah niatnya untuk ibadah. Itu nggak boleh. Tapi kalau baca Quran untuk belajar, untuk berdalil, untuk apa lagi? Untuk berzikir ya, untuk berdoa itu tidak apa-apa. Ya, kemudian sholat, puasa, tawaf, berdiam di masjid itu tidak boleh, dan kemudian berhubungan suami istri itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau mandi setelah haid seperti apa? Mungkin nanti bisa dikembangkan dalam sesi diskusi ya, pertanyaan ya. Kemudian apa namanya? Apalagi yang belum kita bahas masalah haidnya. Ya, boleh yang dilakukan adalah ya menyentuh Al-Quran secara mendesak, misalnya karena rapi-rapi beberes gitu, mau melindunginya gitu ya. Terus tadi disampaikan murojaah, membaca tafsir itu boleh, mempelajari ilmu Al-Quran itu boleh. Maka teman-teman jangan merasa begini, aduh aku haid nih ngapain ya gitu, nggak bisa baca Quran gitu. Ya bacalah tafsirnya, tadabbur gitu kan. Ya
Jadi jangan punya alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran ketika kita dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.